Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang manajemen dan administrasi basis data untuk sebuah sistem administrasi desa dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tiara Eka Putri STMKOM. Perkenalan beberapa dari anggota kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Dia Jona Penasari, lalu ada Yuma Juliana, lalu ada Ana Zamzam, Rifki Ramadhani, Herdiansyah, dan Dwi Saputra. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Yuma Juliana. Kepada Yuma, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem administrasi desa. Yang mana sistem administrasi desa atau SAD ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek administrasi pemerintahan desa secara lebih efektif dan efisien. Dan sistem administrasi desa memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi desa. Nah, salah satu fitur utamanya adalah pencatatan data penduduk, perangkat desa, dan pegawai administrasi yang berfungsi sebagai basis data utama dalam sistem yang kami buat ini. Kemudian, saya akan menjelaskan untuk ERD dari sistem yang kami buat, yaitu pada sistem ini memiliki beberapa tabel, yaitu ada 8 tabel. Yang pertama, ada perangkat desa, di mana perangkat desa ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID perangkat, nama, jabatan, kontak. Kemudian perangkat desa ini bertanggung jawab atas anggaran desa, yang mana anggaran desa ini memiliki beberapa atribut juga, yaitu ID anggaran, tahun, total anggaran, deskripsi, dan ID perangkat. Kemudian perangkat desa ini juga bertanggung jawab tentang pelayanan administrasi, di mana pelayanan administrasi ini memiliki 6 atribut, yaitu ID pelayanan, jenis pelayanan, status, ID perangkat, ID penduduk, dan tanggal pelayanan. Kemudian pelayanan administrasi ini memiliki anggaran pelayanan, antrian pelayanan, yang mana antrian pelayanan ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID antrian sebagai primary key-nya, kemudian ada nomor antrian, waktu pelayanan, dan ada ID pelayanan. Nah, untuk pelayanan administrasi ini juga memiliki laporan pelayanan, yang mana laporan pelayanan ini memiliki beberapa atribut, yaitu tanggal laporan, deskripsi, ID pelayanan, dan ID laporan sebagai primary key-nya. Nah, dan juga pelayanan administrasi ini juga memiliki penduduk, yang mana penduduk ini memiliki atribut, yaitu ID penduduk sebagai primary key-nya, kemudian ada nama penduduk, alamat, tanggal lahir, NIK, dan KK. Kemudian penduduk ini memiliki kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID KK atau ID kartu keluarga, kemudian nomor kartu keluarga, dan kepala keluarga. Nah, penduduk ini juga mendapatkan sebuah bantuan, atau bantuan ini memiliki beberapa atribut, yaitu 4 atribut. ID bantuan sebagai primary key-nya, kemudian ada jenis bantuan, kemudian ada ID penduduk sebagai foreign key, kemudian ada jumlah bantuan yang diterima. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari sistem kami dan ERD untuk sistem kami. Saya kembalikan kepada moderator. Dalam mata kuliah manajemen administrasi basis data ini, kami lebih fokus terhadap pembuatan dari database masing-masing, berupa dari isi tabel maupun atribut. Pada relational skema diagram, kami memiliki 8 tabel dengan masing-masing identitas unik atau primary key. Tabel pertama ada anggaran desa yang terhubung dengan tabel perangkat desa melalui ID perangkat dan disertai dengan
entitas unik atau primary key. Selanjutnya ada tabel pelayanan administrasi yang juga terhubung kepada penduduk dan kartu keluarga dari penduduk. Jadi pelayanan administrasi ini memiliki primary key yang terhubung kepada tabel penduduk sebagai identitas unik. Selanjutnya ada laporan pelayanan yang terhubung juga terhadap antrian pelayanan melalui tabel pelayanan administrasi. Selanjutnya yaitu ada tabel bantuan yang terhubung kepada tabel penduduk melalui primary key dari ID penduduk masing-masing pada atribut tabel. Lalu yang terakhir ada kartu keluarga yang terhubung kepada tabel penduduk melalui ID KK. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Oracle Database. Oracle Database adalah sebuah sistem manajemen basis data atau DBMS yang dikembangkan oleh Oracle Corporate. DBMS ini dirancang untuk mengelola dan menyimpan data dalam skala besar yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola informasi dengan efisien dan juga aman. Selanjutnya kami menggunakan Docker. Mungkin Docker ini masih kurang familiar di kami karena Docker adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan untuk mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi di dalam sebuah wadah. Lalu kenapa sih kami menggunakan Docker dalam Oracle Database? Docker ini memungkinkan Oracle Database berjalan di berbagai lingkungan, baik itu di mesin lokal pengembangan, server pengujian, ataupun cloud. Semua konfigurasi dan dependensi dikemas dalam kontainer. Selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai proses pembuatan tabel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel di dalam database Oracle. Baik, yang pertama kita langsung saja masuk ke database Oracle-nya, di mana yang pertama kita klik tabel di sini, kemudian kita klik kanan, maka di sini ada new tabel. Kita klik di sini, ada nama tabel yang ingin kita buat. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan nama tabel 1. Kemudian di sini kita akan memasuk kolom-kolomnya, yang dimana di sini saya akan mencoba untuk mengisi tabel satunya nama, atau kita bikin nama tabel deh penduduk. Kemudian kita isi di sini nama, kemudian tipe datanya di sini varchar. Kemudian kita akan menambah kolom lagi sesuai keinginan yang kita perlukan. Sini kita akan mencoba untuk nambah kolom umur, kemudian tipe datanya varchar. Kemudian di sini ada untuk cara penginputan untuk menggunakan DDL, bisa dilihat kemudian jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka langsung kita klik OK. Maka tabelnya akan muncul di sini, penduduk 1. Di sini kita belum isi dari nama, umurnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang DML, yaitu tentang bagaimana kita menginsertkan atau memasukkan suatu data dalam tabel. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengupdate atau mengubah suatu data. Kemudian saya akan menjelaskan juga bagaimana cara menghapus sebuah data di dalam satu tabel. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan
bagaimana cara menampilkan atau view dalam table. Yang pertama itu kita akan melakukan insert data. Untuk melakukan insert data kita klik yang bagian plus ini, kemudian kita masukkan untuk ID. Nah, untuk ID itu kita tuliskan 1 karena yang pertama. Lalu sini saya akan memasukkan nama. Yang pertama itu nama saya sendiri, Bisa Putra. Kemudian kita masukkan lagi data-data lainnya. Kemudian untuk tanggal lahirnya kita masukkan juga. Alamat, misalkan saya masukkan itu adalah Rawamakmur. Lalu untuk umur 20. Jika sudah, kita pencet lagi yang tambah ini untuk menambahkan data berikutnya. Di sini kita tambahkan seperti tadi untuk nama, nomor NIK, nomor kakak, tanggal lahir, alamat, dan umur. Di sini saya hanya akan memasukkan 5 data. Jadi kita membuatnya itu seperti tadi 5 kali. Baik, jadi ini adalah proses untuk insert datanya, dimana kita tadi memasukkan ID, nama, nomor NIK, nomor kakak, tanggal lahir, alamat, dan umur. Kita memasukkan data sesuai dengan atribut yang ada di dalam table. Lalu untuk yang kedua itu saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk menghapus sebuah data di dalam table. Sebagai contoh, kita hapus yang Anas saja. Mungkin 2 akan saya hapus, yang Anas dan Fatur. Untuk menghapus, kita blok saja yang tabelnya. Lalu kita klik tanda silang di atas ini untuk menghapus. Jika sudah, kita enter, maka dia akan otomatis terhapus. Jadi yang tersisa hanya 3 data. Kemudian untuk perintah update, saya contohkan. Untuk update ini kita langsung mengklik 2 kali saja pada data yang ingin diubah. Misalnya di sini
untuk nama yang Rifki ini ingin saya ubah menjadi Atari. Langsung kita tulis saja di sini Atari, lalu kita enter, maka dia akan otomatis terganti. Kemudian untuk menampilkan data yang ada di table ini, kita pergi ke untuk menampilkannya, kita klik yang di database ini, lalu kita klik kanan, kita pilih yang Open SQL Worksheet ini. Jika sudah, kita tuliskan kode, yaitu select bintang. Bintang ini menunjukkan indikator bahwa kita akan menampilkan semua data. Lalu kita pilih tabel mana yang akan kita tampilkan. Sebagai contoh tadi saya buat di penduduk 1, jadi kita tulis saja penduduk 1. Di sini kita tambahi from karena kita mengambil. Jadi kode ini artinya itu kita memilih semua dari tabel penduduk 1. Jika sudah, kita klik enter, kita run. Nah, maka dia akan otomatis menampilkan database, menampilkan isi tabel yang ada pada database tersebut. Ini adalah proses untuk menampilkan. Baiklah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan membuat store prosedur. Nah, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan terkait dengan insert, update, delete, dan select terkait dengan table dari penduduk 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan membuat store prosedur, yang dimana store prosedur ini merupakan sebuah aturan untuk otomatisasi proses query. Nah, misalnya di atribut ini terdapat atribut alamat, yang dimana jikalau alamat ini dikosongkan, maka ada satu data yang akan diisi secara otomatis. Itulah namanya store prosedur, yang dimana di sini nanti akan ada data defaultnya, kurang lebih seperti itu. Nah, cara untuk membuat store prosedur itu caranya dengan mengetikkan kode seperti ini. Kita akan membuat sebuah prosedur di sini dengan nama prosedurnya apa, dan kita akan mengeksekusi sebuah kode yang dimana jikalau kita menginput sebuah data, misalnya di sebuah data itu ada salah satu atribut yang kosong, misalnya di atribut alamat. Nah, misalnya di atribut alamat ini kosong, maka akan menampilkan atau akan memasukkan data dengan value desa default. Nah, lebih seperti itu. Oke. Untuk cara mengeksekusi kodenya itu di SQL Worksheet. Kita tinggal salin aja untuk kodenya. Nah, ini untuk nama dari prosedurnya. Oke, kurang lebih ini ya untuk codingannya. Jadi jikalau sebuah data itu kosong, maka otomatis akan mengupdate sebuah data dari atribut penduduk atau atribut alamat, yang dimana isi dari atribut alamat itu sendiri akan diisikan oleh value desa default. Itu kurang lebih untuk store prosedur. Oke, setelah itu kita akan run.
yang dimana setelah kita run ini akan mengeksekusi dari codingannya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada error nih, sebentar kita coba cek dulu, kita akan debug dulu errornya di mana. Tapi kurang lebih ini udah aman sih, karena dia ada tulisan prosedur update alamat compile. Tapi kita akan coba cek lagi untuk ini ya, cek apa codingannya. Di sini ada error terkait dengan SQL statement ignored, sama tadi ada quote string not properly terminate. Oke, mungkin di sini ya, karena di sini tidak boleh ada perbedaan dari segi kutipnya. Mungkin kita akan coba pakai kutip satu aja. Oke. Setelah itu kita akan coba clear dulu ya untuk si outputnya. Setelah itu coba run lagi. Ini run script. Nah, ini berarti sudah berhasil. Berarti nanti jikalau ada data yang kita akan ubah atau kita akan inputkan, tapi salah satu atributnya itu kosong, misalnya atribut alamat itu kosong, jadi dia akan menginputkan data desa default atau value desa default di data tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini ya, kita akan coba inputkan satu data. Misalnya saya akan inputin satu data saja, yang dimana nanti datanya itu atribut alamatnya itu akan saya kosongkan. Misalnya kita akan kosongkan ya. Ini kita akan deklarasikan dulu untuk sintaksnya. Sebentar. Nomor kakak ya. Nomor kakak gitu. Tanggal lahir. Yang terakhir itu ada umur. Nah, ini kita nggak akan deklarasikan sih alamatnya, karena akan ada data default yang akan diinputkan gitu ya. Terus kita akan coba cek dulu ini ID-nya berapa. Oke, kita akan cobain ID untuk ID 4. Saya akan menginputkan sebuah data dengan nama, nama data saya sendiri ya, coba ya. Itu udah ada nomor nick ya. Nomor nick ini dia pakai varchar. Kita akan bebasin aja, untuk nicknya kita akan acak aja ya. Kita akan acakin aja. Nah, setelah itu setelah ada nomor kakak itu tanggal lahir nih. Tanggal lahir ini formatnya to date. Kita akan konversi sebuah string itu menjadi format date atau format tanggal, format waktu. Kita coba nih, dari string kita ke date, kita akan format atau kita akan konversi 07 11 2004. Oke. Nah, ini kita akan buatin nih formatnya gitu ya. Formatnya apa aja? DD ini day, MM ini month atau bulan, YYYY ini adalah tahunnya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba cek lagi apakah masih ada error. Nah, kita akan coba tambahin kurung lagi di sini, karena di dalam sini ada sebuah tanda kurung yang di dalamnya adalah format to date. Nah, setelah kita menginputkan sebuah data, satu data, nah kita akan eksekusi store prosedur yang tadi, yang setelah kita buat tadi dengan nama update underscore alamat underscore default. Nah, kita coba exec update alamat default. Nah, gitu ya. Nanti dia akan mengeksekusi secara otomatis si store prosedurnya. Ini masih ada merah. Sebentar.
kalau gitu kita coba run dulu ya. Tuh masih error nih. Request two sets of values number. Oke, kita coba cek dulu errornya di mana. Not enough values, berarti di sini value-nya nggak ke input nih. Ini kita coba ganti E aja. Kita sesuaiin banget ya. Ini kita sesuaiin, betul-betul sesuaiin. Dulu. Ini ID, nama, nomor NIK, nomor kakak, tanggal lahir nih, umur. Berarti umur itu kita di sebelah sini terakhir. Misalnya umurnya 20. Sebentar. Coba lagi ya. Oke, sebentar. Umur ini kita coba cek dulu tipe datanya apa ya. Varchar, berarti kita gunakan kutip 1 di sini. Tuh. Kita coba kulik dulu. Sebentar. Masih error juga ya. Enter single to single quotes. Oh, katanya kita harus gunakan dua single quotes atau kutip 2 ya. Coba kita cek di mana dia akan menaruh kutip 2-nya. Oke, sebentar. Coba di sini aja. Lagi masih error juga. Oke. Kita akan coba cari lagi ya untuk errornya itu di mana ya pastinya. Karena kita lihat di sini errornya itu di komen atau perintah exec-nya. Nah, berarti mungkin di sini kita akan tambahin titik koma nih. Ini syarat terakhir nih kayaknya. Nah, berarti ini kurang titik koma. Kita coba run. Tapi kita clear dulu. Run. Oke, error. Ini masih error ya. Value too large. Di mana nih? Actual 20. Maksimum 20. Kita coba turunin lagi mungkin 19 coba. Nih. Oke, berarti di sini nih. Length-nya ya, length untuk namanya. Beda, berarti kita akan coba kurangin dikit ya untuk nama length-nya. Maksimumnya 20. Actualnya 23. Berarti kita akan coba ya, kita akan hapus saja salah satu dari namanya. Oke. Kita coba clear lagi. Clear, kita coba run. Oke, masih di yang sama ya. Cannot insert null into alamat. Tidak bisa null nih di alamat ini. Coba kita cari dulu ya. Sebentar.
Oke, kita coba lagi. Mungkin ini kita coba akan komentar dulu. Nah, untuk alamatnya mungkin kita coba deklarasiin ya sebelum umur ya. Oke. Nah, alamat ini berarti kita akan coba kosongin dulu. Oke, coba dulu. Columns-nya nullable. Nih, kita akan coba perbaiki nih di sini. Dia nullable nggak diizinin, berarti kita akan coba not null. Oke. Kita coba perbaiki. Nah, ini berarti kita kosongin. Oke. Selesai. Oke, kita coba run. Kita coba hapus dulu. Oke, satu row insert. Berarti ada satu data ya yang di insert kan. Nah, ini masih nol, berarti kita akan eksekusi nih data ini. Data si update alamat default atau store prosedurnya. Tapi kita akan hapus dulu ini data ini. Kita akan hapus. Setelah itu kita akan hapuskan lagi. Oke. Coba. Ini udah kita uncomment, kita akan coba import lagi. Oke. One row inserted, PL SQL procedure successfully complete. Kita coba cek. Kita akan coba refresh. Masih nol. Kita coba Oke, masih kosong ya, masih nol ya. Coba komentar dulu. Kita run. Masih kosong ternyata. Kita coba cek lagi. Salahnya di mana? Di alamatnya masih nol nih. Coba lagi ya. Kita hapus dulu. Berarti dia nggak berjalan tuh perintah dari store prosedurnya. Kita akan coba lagi. Sebentar. Oke. Kenapa kosong ya? Sebentar. Successfully complete. Ini nol. Oke, sebentar. Oke, kita akan coba lagi ya. Mungkin di sini itu ada salah sedikit. Ini dia update penduduk. Padahal kita akan mengupdate penduduk 1. Kita akan coba ganti menjadi penduduk 1. Dimana kita akan coba komentar dulu ini. Kita akan compile kode ini. Oke, berarti sudah di-compile. Oke, aman ya. Kita akan komentar dulu ini. Nah, setelah itu kita akan coba eksekusi ini tadi. Tapi sebelum itu kita akan coba cek dulu datanya. Kita akan hapus ini. Oke, betul, oke. Nah, coba lagi untuk datanya. Kita akan run scriptnya. Oke, one row inserted, PL SQL procedure successfully complete. Kita akan coba refresh. Nah, akan masuk store prosedurnya, yang dimana store prosedur itu akan memasukkan data default jikalau data tersebut kosong. Nah, data defaultnya itu kita akan masukkan ini, desa default, yang dimana kita sudah membuat aturannya itu desa default. Oke, kurang lebih seperti itu untuk terkait dengan penggunaan dari store prosedur. Saya akan kembalikan ke pemateri selanjutnya. Lalu di sini saya akan melakukan trigger untuk validasi atau pembaruan data otomatis. Di sini saya akan memastikan bahwa umur selalu dihitung secara otomatis tanggal lahir setiap kali ada insert atau update pada tabel. Di
sini kita langsung masuk ke masukkan kodenya. Pertama yaitu create or replace. Trigger yang diupdate itu update, yang diupdate adalah umur, kemudian before insert or update, update tabelnya itu tabel penduduk. Oke, kemudian kita bikin new, dan kita titikkan dan kita masukkan umur. Kita masukkan tahunnya. Month between ini double kurang lagi, kemudian kita masukkan cs date, kemudian comma to date. New tanggal lahir, kemudian koma, dan kita masukkan tahunnya. Tahunnya, kemudian kita tutup kurung karena tadi sudah buka kurung, kemudian kita slash, kemudian ini dibagi 12, jadi tahunnya ini dibagi 12. Kemudian tadi ada kesalahan, kita lupa memasukkan for each over each row. Apakah sudah? Kita perhatikan dulu. Bikin new umur, try month between date, due date,
new tanggal lahir ya, new tanggal 12, kemudian kita run lagi. Oke, sudah berhasil ini karena trigger update mau compile. Kemudian kita masuk ke penduduk. Oke. Karena penduduk tadi salah memasukkan tabelnya, di sini kita akan merubah tabelnya, yaitu kita menggunakan tabel 1. Kemudian kita masuk ke tabel penduduk lagi. Kita jalankan lagi kodenya. Ini ada error. Satu aja. Bukan yang nomor itu. Oke. Run dulu. Di run dulu. Dah. Masuk ke tabel penduduk lagi, kemudian kita rubah misalnya kita rubah ke M, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah masuk untuk umur Ricky, yaitu akan otomatis terhitung, yaitu umurnya 20 tahun. Begitupun untuk data-data seterusnya, dia akan otomatis terhitung dari tanggal lahirnya. Mungkin itu saja fungsi dari trigger yang saya dapat sampaikan. Oke, di sini ada satu lagi untuk fungsi yang belum dijelaskan, yang dimana ini merupakan penggunaan indeks untuk meningkatkan performa pencarian, yang dimana kurang lebih ini terlihat sama dengan select atau fungsi untuk mengambil sebuah data, akan tetapi dia memfokuskan ke satu atribut atau mungkin lebih dari satu atribut. Dia menggunakan create index gini, misalnya kita akan mengambil nick, ya kita pakai nick, id x nick, on penduduk, yang dimana penduduk itu memiliki atribut nick. Begitu juga dengan yang kakak. Kita akan coba di SQL developer kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk si fungsinya. Kita akan copy saja, kita akan copy ke administrasi desa, yang dimana kita akan memfokuskan ke penduduk 1, karena kita memfokuskannya atau mengeksekusi sebuah kodenya atau mengambil kodenya itu di tabel penduduk 1. Oke, kita akan coba. Nah, ini kita misalnya untuk mencari sebuah kode berdasarkan indeksnya, gitu kan. Ini sudah kita buat indeksnya, indeks kakak itu di tabel penduduk 1 dengan berdasarkan atribut nomor kakak. Kita set up dulu ya untuk indeksnya itu apa. Nah, misalnya kita akan mengambil nomor nicknya dulu nih, nomor nicknya dengan nomor nick ini. Kita akan copy aja, kita akan copy, enter. Oke. Nah, kita nomor nick itu kita ambil dari sini. Nah, ini kita clear dulu. Kita akan coba run. Nah, ini error nih. Name is already in use by existing project. Nah, berarti kita akan coba ganti nih nama indeksnya, karena indeks ini udah dipakai di tabel penduduk yang pertama yang di untuk laporan. Karena kita buat tabel baru, kita akan coba ganti nama indeksnya. Kita akan coba tambahin angka aja, sesuaikan dengan nama tabelnya. Oke. Oke, kita clear dulu. Nah, setelah itu kita akan coba run sih. Nah, index 1 create, index 1 kakak create juga nih. No rows selected. Select bintang from penduduk where nomor nick. Nah, ini no rows selected nih. Kenapa nih kira-kira? Maksudnya ini akan nampil yang nomor nicknya ini sekian-sekian gitu. Atau kita akan coba nomor kakak aja. Where nomor kakak. Tapi ini kurang lebih untuk indeksnya itu udah terbuat sih. Kurang lebih ini udah aman. Coba run. Oke, ini udah ada create kita, berarti kita akan komen aja. Coba select aja ya. No rows selected. Kita akan coba cek dulu materi tadi. Oke, kita akan ganti ini tabelnya ke penduduk 1.
karena ini kan dia memfokuskan ke penduduk satu. Kita akan coba, kita clear dulu ya, coba. Nah ini udah dipilih nih view indexnya. Sebenarnya ini kurang lebih sama seperti select biasa kan, tapi dia membuat sebuah indeks, mungkin seperti template baru lah, mungkin template baru untuk mengambil data agar lebih efisien atau performa dari pencariannya itu lebih meningkat, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk dari penjelasan dari video untuk tugas kami, yang dimana ada beberapa hal yang kami bahas tadi, yaitu ada pembuatan table ya untuk pertama. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan terkait dengan Oracle tadi kan, ada Docker juga, ada proses membuat table, ada membuat table versi DDL juga gitu kan, ada membuat untuk insert data ke table. Setelah itu ada update, ada delete juga, ada select juga untuk menambahkan data. Setelah itu ada store prosedur tadi yang dijelaskan tadi, ada trigger juga, dan terakhir ada ini ada penggunaan indeks untuk meningkatkan performa pencarian. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih untuk penjelasan dari kelompok kami seperti itu ya. Mungkin jikalau ada salah kata, salah penjelasan, salah perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.